Video seorang wanita yang menceritakan kondisinya saat terkena penyakit Bell's palsy viral di media sosial. Menurut cerita wanita asal kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini, dirinya sering menggunakan AC atau kipas angin dekat dan menghadap ke wajah. Lama-kelamaan wajahnya terasa aneh, hingga sebagian wajahnya terasa kaku. Karena khawatir, barulah dia pergi ke puskesmas untuk memeriksakan gejala yang dirasakannya. Namun dari pihak puskesmas merekomendasikannya untuk dirujuk ke rumah sakit. Monica kemudian terdiagnosa terkena Bell's palsy. Monica kemudian mengikuti saran dokter untuk rutin fisioterapi. Bell's palsy merupakan penyakit di mana saraf wajah mengalami kelumpuhan secara temporer. Gejala Bell's palsy umumnya berupa kelemahan otot pada satu sisi wajah hingga membuat melorot pada satu sisi wajah, tidak mampu menutup kelopak mata, hingga mengeluarkan air mata berlebih pada satu sisi mata. Menurut Dr. Zikiombana, dokter spesialis saraf, Bell's palsy disebabkan oleh virus. Berikut penjelasan selengkapnya. Imunodefisiensi dari kata imun dan defisiensi. Jadi artinya adalah suatu kondisi sistem imun kita dalam kondisi yang lemah atau rendah pada satu individu. Kasus imunodefisiensi ini terbagi menjadi dua sebenarnya, yaitu kasus yang didapat atau kasus yang emang sudah lahir sudah ada gitu. Yang kasus dari yang didapat itu adalah kasus yang sebetulnya pada awalnya imun sistem kita bagus, tapi dalam perjalanan penyakit, dalam perjalanan harian hidup kita mendapatkan suatu cobaan penyakit atau kondisi yang membuat imun sistem kita menjadi sangat drop. Contohnya malignansi atau keganasan. Kita nggak ada yang mau kena cancer. Jadi pada kena cancer, imun sistem kita akan mengalami penurunan imun sistem. Kedua adalah infeksi ataupun paparan dari benda asing yang membuat imun kita menjadi lebih rendah. Yaitu contohnya HIV, hepatitis kronik seperti B ataupun C, dan beberapa infeksi virus lainnya. Ini akan membuat imun sistem kita menjadi lebih rendah. Selain itu juga ada kondisi-kondisi metabolik yang bisa membuat sistem imun kita rendah. Contohnya, pada kondisi diabetes mellitus, kita sudah melakukan transplantasi organ, contohnya transplantasi hati, ginjal, di mana kita harus mengkonsumsi beberapa macam obat menekan imun sistem, sehingga membuat imun sistem kita menjadi kurang aktif. Dan kondisi lain adalah kondisi di mana limpa kita diambil atau tidak mengalami limpa, atau asplenemia. Nah, ini suatu kondisi yang membuat imun sistem kita menjadi amat sangat rendah. Sedangkan pada kondisi imunodefisiensi yang primer, itu kondisi yang amat sangat jarang. Biasanya karena bawaan dan sudah terjadi pada saat kita lahir. Contohnya, kondisi penyakit SCID atau Severe Combined Immunodeficiency. Tapi kasusnya sangat jarang. Yang kita dapatkan adalah hampir 85-90% adalah kondisi imunodefisiensi sekunder atau yang didapat. Sobat Vidivisi bisa mendapatkan informasi selengkapnya mengenai Bell's palsy di channel Vidivisi Health. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.